Hello everyone, let me introduce myself. My name is Jacinta Nur Hidayah with NPM 244 and 17. Here I'm explain marketing planning management. Apa itu marketing planning? Proses sistematis dalam merancang tujuan pemasaran dan strategi untuk mencapainya. Dokumen tertulis yang merinci tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu, peta jalan roadmap bagi perusahaan untuk mengarahkan sumber daya secara efektif. Pentingnya marketing planning, arah dan efisiensi, memberikan fokus jelas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, antisipasi dan evaluasi, mempersiapkan perusahaan menghadapi perubahan dan menjadi tolak ukur kinerja. 5 tahapan utama perencanaan, analisis situasi di mana kita sekarang, pendapatan, tujuan, kemana kita ingin pergi, strategi pemasaran, bagaimana cara mencapainya, implementasi, tindakan nyata, kontrol dan evaluasi apakah kita berhasil. Analisis situasi bisnis. Yang pertama, analisis PESTEL, political, economic, social, technological, environmental, legal. Yang kedua, analisis internal, memahami kondisi internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, analisis kompetitor, siapa pesaing utama dan apa kelebihan mereka. Analisis SWOT, strength, kekuatan, keunggulan internal perusahaan, aset berharga, tim kompeten, dan branding image yang kuat. Weakness, kelemahan, kekurangan internal yang menghambat kinerja, sumber daya terbatas, teknologi usang, atau proses yang tidak efisien. Opportunities atau peluang, faktor eksternal yang menguntungkan untuk dimanfaatkan tren pasar baru, kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Threats, ancaman, faktor eksternal yang dapat merugikan, kompetitor baru yang agresif, perubahan regulasi atau krisis ekonomi. Kesimpulan, strategis, maksimalkan kekuatan untuk meraih peluang, meminimalkan kelemahan, dan hindari ancaman untuk keberhasilan jangka panjang. Tujuan pemasaran, yang pertama spesifik, tujuan harus dirumuskan dengan jelas, detail, dan tidak ambigu agar mudah dipahami oleh seluruh tim. Yang kedua, measurable atau terukur, harus memiliki angka atau indikator konkret untuk mengukur kemajuan dan menentukan keberhasilan. Yang ketiga, achievable, dapat dicapai. Target harus realistis dan memungkinkan untuk dicapai dengan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Yang keempat, relevan, tujuan harus selaras dengan visi jangka panjang perusahaan dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Yang kelima, relevan, tujuan harus selaras dengan visi jangka panjang perusahaan dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Strategi STP, segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil demografis, geografis, dan psikografis. Yang kedua, targeting, memilih segmen mana yang akan dilayani. Yang ketiga, positioning, menanamkan citra produk di benak konsumen, contoh mobil keluarga paling aman. Taktik pemasaran, produk, dan price, elemen dasar bauran pemasaran yang berfokus pada penciptaan nilai barang dan penetapan harga yang kompetitif untuk memenangkan persaingan pasar. Produk strategi, menentukan kualitas, fitur, desain, dan variasi produk yang mampu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, pricing strategi, menetapkan harga yang tepat berdasarkan biaya produksi, nilai yang dirasakan pelanggan, dan perbandingan harga kompetitor. Dan yang ketiga, branding dan packaging, mengembangkan identitas merek dan kemasan yang menarik untuk meningkatkan nilai jual dan membedakan produk dari pesaing. Taktik pemasaran, place and promotion, strategi mendistribusikan produk agar mudah dijangkau konsumen dan aktivitas komunikasi kreatif untuk meningkatkan penjualan. Saluran distribusi, memilih jalur distribusi yang paling efektif, baik langsung ke konsumen maupun melalui perantara agen atau retail. Advertising and PR, meningkatkan brand awareness melalui iklan media sosial dan membangun reputasi positif di mata publik. Aksesibilitas online, memastikan produk mudah ditemukan dan dibeli melalui platform digital, e-commerce, website, atau aplikasi. Promosi penjualan, mendorong keputusan pembelian cepat dengan intensif jangka pendek seperti diskon
cashback atau building. Implementasi dan rencana tindakan. Proses krusial mengubah strategi pemasaran di atas kertas menjadi langkah nyata operasional untuk mencapai tujuan bisnis. Tanggung jawab. WHO menetapkan pembagian tugas PIC yang jelas untuk setiap anggota tim agar alur kerja berjalan struktur tanpa tumpang tindih. Jadwal and timeline membuat ini masa kegiatan yang spesifik kalender pemasaran untuk memastikan setiap kampanye diluncurkan tepat waktu. Estimasi biaya budgeting menghitung rincian dana yang diperlukan untuk mendukung setiap aktivitas pemasaran agar penggunaan anggaran tetap efisien. Eksekusi lapangan DO melakukan aksi nyata sesuai rencana dan menjaga koordinasi rutin antar divisi selama proses implementasi berjalan. Marketing budgeting strategi. Penetapan anggaran yang sistematis sangat penting untuk memastikan seluruh program pemasaran berjalan efektif tanpa mengganggu arus kas perusahaan. Percentage of sales method menetapkan anggaran berdasarkan persentase tetap, misalnya 5-10% dari total penjualan tahun lalu atau prediksi penjualan tahun depan. Objektif dan text method menentukan anggaran secara spesifik dengan menghitung perkiraan biaya real yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas demi mencapai tujuan. Competitive parity method menetapkan besar anggaran pemasaran dengan membandingkan atau menyamakan pengeluaran yang dilakukan oleh kompetitor utama di industri yang sama. Monitoring dan controlling strategi. Performance tracking memantau hasil aktual secara rutin, membandingkan data kinerja real di lapangan dengan target awal untuk mendeteksi kesenjangan GAP antara rencana dan realita. Key metric KPI, indikator dan keberhasilan, mengukur aktivitas atau efektivitas biaya menggunakan angka pasti seperti ROI, Return on Investment, biaya per pelanggan, CAC, dan tingkat kepuasan konsumen. Corrective action, tindakan perbaikan, menganalisis penyebab kegagalan jika target tidak mencapai tujuan, dan segera melakukan penyesuaian strategi atau taktik agar tujuan bisnis tetap aman. Kesimpulan utama, marketing planning bukan sekedar dokumen formalitas, melainkan peta jalan strategis, roadmap, yang sangat vital. Tanpa perencanaan yang matang, bisnis akan berjalan tanpa arah dan sulit bertahan dalam persaingan jangka panjang. Memberikan fokus dan arah kerja yang jelas bagi seluruh tim, mengoptimalkan penggunaan anggaran lebih efisien, membantu perusahaan mengantisipasi resiko perubahan pasar, menjadi tolak ukur standar untuk mengevaluasi kinerja bisnis. Thank you for your attention.